Sejauh-jauh burung terbang, kelak akan kembali ke sarang. Begitu pula dengan Dewi Sandra. Setelah 10 tahun berada di Singapura, ia pun kembali ke Indonesia, negeri tercinta. Berada di Indonesia pada awalnya membuat Dewi terkejut. Semrawutnya lalu lintas dan tak terjaganya areal pejalan kaki membuat Dewi takut dan gundah. Dewi yang biasa berjalan kaki saat di Singapura menjadi ngeri melakukannya di Indonesia. Waktu kita pindah ke Indonesia merupakan satu hal yang cukup sulit untuk keluarga kami karena kita terbiasa dengan satu pola hidup di luar. Waktu itu saya juga ke sekolah jalan kaki, semuanya serba deket gitu, mau ke supermarket deket, mau apa-apa deket, dan mungkin di situ semuanya jelas gitu mau kemana apa. Nah di Indonesia sekolah saya jauh banget, rumah saya di Bekasi, sekolahnya di Ancol. Kebayang nggak kalau saya harus jalan kaki? Lumayan tuh jontor tuh kaki. SD, SMP, SMA. So kita belajarnya di Gandhi International School. Tadinya saya juga bilang sama ibu saya, "Mah, saya masukin Al-Azhar aja." Sok tahu banget kan. Al-Azhar aja ngapain sih sok-sok international school segala. Al-Azhar deket banget nih, saya jalan kaki aja. Udah deh, kamu gak usah macem-macem gitu. Karena ibu saya tahu bahwa pelajaran-pelajaran di Indonesia sama pelajaran yang mungkin kita dapat di luar negeri, sistemnya sangat beda. Dalam suasana bertimbang hati itulah, Dewi memutuskan masuk sekolah di Gandhi School. Ternyata waktu kita didaftar di Gandhi School, ayah saya atau ibu saya nggak ngerti, salah satunya salah masukin tanggal atau apa, saya nggak ngerti ya. Jadi harusnya saya kelas 3, akhirnya saya masuk kelas 2. Nah saya nggak terima gitu. Adik saya juga sama, harusnya kelas berapa jadi kelas berapa. Kita turun satu level kalau di Singapura, karena beda juga mungkin sistemnya. Nah saya, aku udah tahu nih semuanya, ngapain sih ke sekolah gitu, nggak penting banget deh. Sok pinter, kembali lagi, sok pinter, kompetitif, dan ngerasa paling tahu gitu. Saya harus bilang bahwa sekolah di Gandhi School juga menyenangkan sekali buat saya. Saya punya banyak sahabat-sahabat, sampai detik ini kita masih berhubungan. Ada cerita yang tak terlupa saat Dewi bersekolah di Indonesia. Ia pernah protes pada sang guru karena masuk di kelas yang mata pelajarannya sudah ia terima di Singapura. Ketika protes Dewi ditanggapi, justru ia sendiri yang kerepotan. Tahun depan kita kan udah lulus dengan ranking dan sombongnya itu. Akhirnya saya bilang, saya komplain, "Tolong dong, saya mau loncat satu kelas. Saya mau pindah ke kelas berikutnya. Jadi harusnya kelas 3, saya langsung ke kelas 5. Dan kejadian, mungkin karena saya bawel kan, kejadian diizinkan. Nyaris, Dewi tak bisa mengerjakan soal yang diberikan. Tapi filosofis bermain catur yang pernah ia terima dari sang ayah membuat Dewi mampu mengatasi kesulitan ini. Pas masuk kelas 5 keteteran, I was an idiot. I was like, apaan nih? Dikasih matematika yang fractions, itu fractions apa ya? Pecahan, ya. I was like, apaan nih? Gue nggak dapet. Kayaknya mak ya, gue pakai mak karena gue Betawi. Mak babe gue, mampus lu, rasain lu, bawel sih. Udah dikasih yang enak, sok tahu, lu telan deh tuh. Jadi kita memang harus terima nasib. Jadi aku sama adekku kita berjuang sampai akhirnya kita lulus. Tinggal di Indonesia berarti harus mengakrabi kemacetan. Dewi pun merasakan hal itu. Gara-gara kemacetan, ia sering dimarahi guru karena terlambat masuk sekolah. John Kilik yang berpikiran rasional tak mau melihat anaknya memendam sedih lantaran dimarahi guru. Ayah Dewi pun mendatangi sekolah dan menemui sang guru. Kali ini, giliran sang guru menyerah karena kalah debat dengan sang ayah. Jadi, kita kena banjir dan kena macet, jadi kita nyampe ke sekolah telat.
gitu. Dan di situ ada bukunya, setiap anak punya diary. Telat. Dan guru saya selalu, kenapa kamu telat terus? Kenapa? Saya nggak tahu miss, tapi saya orangnya pinter cari muka sama guru-guru saya. Kalau adik saya beda, lebih jutek lagi dan lebih galak lagi. So Nina will be like, ya namanya tinggal di Bekasi, tahu sendiri, ya jalannya juga macet. Kok kamu nggak sopan sekali ya? Panggil bapak kamu. Salah banget tuh. Bapak saya sama adik saya 11-12 sebenarnya masalah kejutekan. Akhirnya guru bapak dan guru bertemu. Akhirnya guru saya juga menyerah. Oh iya, oke, saya mengerti. Di masa remaja, bakat menyanyi Dewi Sandra sedikit demi sedikit mulai terasah. Keikutsertaannya dalam beragam kegiatan kesenian seperti paduan suara membuat Dewi mengerti dan paham tentang teknik dasar vokal. Di rumah, Dewi kerap pamer kebiasaan berolah vokal dengan menggunakan hair dryer sebagai mikrofon. Dewi berlakon layaknya penyanyi sungguhan. I love singing since I was a little girl actually. Ibu dan ayah saya dan bahkan satu keluarga saya sering sekali teriak, Dewi tolong diem, berisik banget. Karena kerjaan saya kalau pulang dari sekolah atau pulang dari manapun, setel tape di kamar keras-keras di depan kaca, pegang hairspray, nyanyi-nyanyi gaya-gaya gitu. Dan nyanyinya lebay gitu, volumenya nggak 1-2, bisa 10-11, hampir menggetarkan kaca-kaca di kamar. Kebiasaan Dewi ini membuat sang ayah terganggu. Pasalnya, pria yang berprofesi sebagai konsultan pelayaran dan kerap menyelesaikan pekerjaannya di rumah jadi terganggu oleh ulah putri tercintanya ini. Sering banget saya digedor sama ayah saya yang sedang kerja, again workaholic that he is. Please keep quiet or I'm gonna take the stereo. I was like, akhirnya di sekolah menjadi pelampiasan saya untuk ikut extracurricular activities KUR. Saya nyanyi di situ, terus tiba-tiba saya bawa piala, ibu saya juga, kok ada yang suka ya denger dia nyanyi, kok bisa ya dia bawa piala gitu. Pada akhirnya keinginan Dewi Sandra untuk menjadi terkenal terkuak jalannya. Ceritanya sangat sederhana. Berawal dari jalan-jalan di sebuah mall, ketika itulah seorang pencari bakat menghampirinya. Dewi tertegun tak percaya saat mendengar tawaran menjadi model. Ceritanya adalah kita lagi jalan di sebuah mall kalau nggak salah, dan ada seorang agent yang melihat saya dan adik saya, terus dia samperin ibu saya dan menanyakan, anak-anak ibu mau jadi model nggak? Udah, kita mulai ikutan tuh yang namanya casting. Pulang sekolah casting ke sini, pulang sekolah besok casting ke sana. Awalnya saya figuran, entah itu iklan, figuran entah itu pemotretan. Jadi siapa yang di depan, saya hanya di belakang. Tapi kayak senang banget kalau lihat hasilnya. That's me, look mami, look. Dan ibu saya juga senang. Sebenarnya bukan hasilnya yang saya nikmatin, tapi perjalanannya. Bertemu dengan orang-orang, melihat sosok Desi Ratnasari atau siapa. I mean I loved it. I was like, wow, so exciting. Itu bintang besar ya, Ma. Iya, itu pemain film sangat besar banget. Dan saya bisa bertemu dengan dia, saya bisa salaman sama dia, itu senang banget. Saya di make upin sama orang, saya bertemu dengan banyak orang yang menurut saya beda dari luar lingkungan Gandhi School itu. Ketemu Mas Indra, nggak tahu Mas Indra siapa, Mas Anang siapa, saya nggak tahu.